tapi sampai sekarang masih tidak diperhatikan oleh Kota Batu sendiri. Baik Pak, mungkin kira-kira kalau menurut masyarakat sendiri, ketika ini direalisasikan, pembangunan ini direalisasikan, kira-kira sektor apa Pak yang akan berdampak secara langsung kepada masyarakat? Apakah sektor perairan tadi atau ada sektor-sektor lainnya Pak? Kalau menurut masyarakat sendiri Pak? Baik, kalau menurut saya pribadi, setelah berdiskusi dan sharing dengan teman-teman di Kota Batu, kemudian dengan teman-teman Walhi gitu, dan mencoba mencari tahu gitu, bahwa apa sih kemudian dampak yang akan terjadi. Pasti pertama adalah air. Ini saya coba beberapa baca jurnal juga, dampak dari geothermal ini juga bisa kekeringan di daerah sekitar proyek, bahkan bisa merubah apa aliran aquifer atau aliran air bawah tanah. Nah, tentu ini akan berdampak pada kebutuhan vital masyarakat gitu. Kota Batu dikenal sebagai kota apel dengan produksi sayur yang begitu besar, tentu tidak bisa lepas dari air. Nah, bahkan untuk sekarang saja Mas, tadi sempat disinggung ya bahwa ada sekitar 111 sumber mata air ya kalau di Kota Batu. Hari ini hanya tinggal 57, itu sudah menimbulkan kesenjangan di pertanian ya, di petani. Jadi kalau misalnya kita mau lihat begitu, kalau WKP Arjuna itu berada di Desa Sumber Berantas, tempatnya Prakseng gitu ya, itu masyarakat petani itu sudah mulai ada kesenjangan Mas. Dalam hal apa? Petani dengan modal besar, dengan petani yang mau bermodal menengah ke bawah, kesenjangannya berupa apa? Ketika mereka mengambil air, modalnya itu tidak sedikit Mas, minimal 500 juta untuk membeli alat untuk menyedot air gitu, deso yang besar gitu. Kalau masyarakat nyebutnya dompeng. Jadi air dari bawah diambil ke atas untuk menyiram lahan pertanian. Sedangkan masyarakat yang tidak punya modal dia memanfaatkan hujan. Nah ini kan sudah menjadi konflik sebenarnya Mas. Nah jika ditambah geothermal ini sangat pasti dapat dipastikan bahwa air akan terdampak dan kemudian lahan pertanian juga akan terdampak. Nah, apalagi di Songgoriti, Mas, ini juga saya sangat khawatir karena di Songgoriti ini berdekatan dengan pemukiman begitu. Di situ juga cukup padat pemukiman. Nah, ini bagaimana proyek sebesar itu akan ditaruh di tengah-tengah pemukiman? Dampak terhadap masyarakat apakah akan diperhitungkan? Nah, itu yang saya juga khawatirkan dengan teman-teman. Berarti sebelum ada rencana pembangunan ini saja sudah ada konflik Pak ya? Apalagi kiranya nanti ketika pembangunan ini direalisasikan, mungkin saja nanti ada dampak yang lebih buruk kepada masyarakat dan konfliknya akan semakin bertambah begitu Pak ya? Ya, betul. Menarik sekali memang ketika kita berbicara masalah pembangunan dan masalah keseimbangan lingkungan, kata Prof. Erani Yustika itu bahwa ketika ekonomi kita bergaya kapitalistis dan berbicaranya pembangunan dan pembangunan saja, maka ada satu hal yang harus dikorbankan. Apa itu? Adalah lingkungan. Dan ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana kemudian konflik lingkungan saat ini semakin parah di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu Mas Indra ya. Ya. Selanjutnya saya mau coba bertanya ke Mas Rere, Mas. Mas Rere? Halo Mas Rere? Iya, iya. Oke. Ya Mas, ini pertanyaan mendasar. Sebenarnya bagaimana kemudian Walhi ini melihat rencana pembangunan ini, Mas? Apakah Walhi juga ikut menolak atau Walhi mendukung, Mas? Ya, kita mesti membaca kembali ya, dari seluruh proses pembangunan yang ada. Yang harus dipastikan pertama adalah bagaimana resiko atau tingkat keselamatan yang akan ditanggung oleh masyarakat. Untuk membaca seluruh pembangunan yang berjalan. Jadi pilihan antara
menolak atau tidak menolak, dia harus dipastikan berasal dari keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan. Makanya kita tidak akan mulai dari apakah penolakan itu harus atau enggak, tapi seberapa besar ancaman yang akan diterima masyarakat ketika proyek pembangunan dijalankan. Saya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa catatan. Rupanya kita nggak bisa share PowerPoint ya. Oke. Jadi yang di Arjuna Welirang itu kan satu dari setidaknya 8 wilayah kerja pertambangan panas bumi yang telah disahkan oleh Kementerian ESDM di Jawa Timur. Jadi ada selain Arjuna Welirang itu ada di Lawu, kemudian Ngebel, kemudian Wilis, Arjuna Welirang sendiri, kemudian di Songgoriti, kemudian di Belawan Ijen, dan di Argopuro, dataran tingginya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah Jawa Timur memiliki kekurangan elektrifikasi sehingga kemudian membutuhkan penambahan pembangkit listrik baru dalam berupa geotermal. Nah, kalau kita baca wawancara dengan PLN, terakhir kita tahu bahwa rasio elektrifikasi Jawa Timur itu sudah 93%. Gitu. Artinya paling tersisa 7% yang belum dialiri listrik di seluruh Jawa Timur. Jadi menurut saya, bukan 93, 98,67. Artinya dia di bawah 2%. Kebutuhan wilayah di Jawa Timur yang belum teraliri listrik itu kira-kira di bawah 2%. Nah, apakah kita membutuhkan lagi tambahan pembangkit listrik baru? Nah, ketika kemudian tambahannya itu dilakukan, seberapa mengancam dia kepada masyarakat? Nah, geotermal itu setidaknya memiliki beberapa ancaman dasar. Gitu ya. Tadi diungkapkan oleh Mas Indra gitu tentang ketakutan warga terhadap air. Gitu. Nah, secara prinsip kan dia sama ya dengan PLTU gitu ya, dia membutuhkan uap air. Tapi kalau di PLTU batubara, uap air itu dihasilkan dari pembakaran batubara untuk menggerakkan turbinnya. Untuk di panas bumi dia memakai tenaga panas buminya. Tapi panas bumi itu dia tetap akan membutuhkan air untuk kemudian menghasilkan uap. Nah, tergantung besaran dari masing-masing pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan kebutuhan yang besar tentu akan kemudian membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Memang kemudian ada beberapa teknologi yang dijalankan di dalam geotermal. Gitu. Tapi dia tidak menjamin 100% hilangnya massa air yang digunakan untuk pembangkit listrik. Ada sihnya dua besar lah, yang model open loop sama closed loop. Kalau open loop udah jelas bahwa airnya pasti akan terbuang dan itu akan menghabiskan air dalam jumlah besar. Yang open loop pun gitu, meskipun dalam sistemnya air itu diputar dalam satu putaran yang konstan, tapi dia tidak bisa menjamin 100% bahwa air tidak akan hilang. Karena air itu kemudian akan diambil dan kemudian ditembakkan lagi ke dalam aquifer yang di bawah. Nah, ketika dia ditembakkan kembali, tidak ada jaminan 100% bahwa putaran di dalam aquifer akan berjalan dengan benar karena tekanan dan yang lain-lain, situasi kewilayahan, geologinya, apakah ada getaran dan yang lain-lain itu bisa mempengaruhi putaran air di dalam sistem meskipun open loop itu. Nah, selain kuantitasnya yang dikhawatirkan akan berkurang, kualitas air juga kemudian dikhawatirkan juga akan berkurang. Karena begini, begitu sejumlah besar tekanan dari bawah perut bumi dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar juga dia menarik mineral-mineral atau yang ada di dalam perut bumi lebih banyak. Kita tidak tahu jenis mineral apa yang berada di dalam perut bumi. Di masing-masing tempat tentu saja secara geologis tentu akan sangat berbeda kandungan logam berat dan mineral lain yang akan terbawa. Tapi dia mengandung ancaman gitu, akan membawa lapisan mineral dan logam berat dalam jumlah besar yang dibawa dari perut bumi. Jadi ada dua ancaman yang akan dihadapi oleh warga ketika geotermal berjalan. Satu, ancaman kuantitas, hilangnya massa air dalam jumlah besar. Yang kedua, ancaman kualitas. Gitu.
dengan pencemaran air yang diakibatkan dari penambahan mineral maupun logam berat dari dalam perut bumi akibat proses yang ada di geothermal. Nah, ancaman lain tentu saja ada ancaman hilangnya panas bumi itu sendiri. Jadi kalau secara alami dia bisa bertahan agak lama, gitu. Tapi ketika dia diekstraksi, gitu, dikeluarkan dalam jumlah besar, tentu makin lama panas bumi juga akan berkurang. Gitu. Artinya kalau di sekitaran situ ada sumber-sumber air panas, itu sumber-sumber air panas yang ada kemungkinan besar juga kemudian bisa menghilang dengan lebih cepat dibandingkan dengan situasi normal. Ancaman yang lain yang mungkin akan dihasilkan oleh pemanggilan sinar panas bumi adalah kegempaan. Gitu. Di banyak wilayah, karena dia harus membuka gitu, lubang panas buminya, kemudian didorong dengan air dengan jumlah luar biasa besar, dia bisa memberikan tekanan ke dalam batuan di bawah bumi. Nah, tekanan itu kemudian bisa mendorong terjadinya kegempaan. Ada banyak sekali kejadian kegempaan, tentu saja yang paling diingat orang terkait panas bumi ada yang terjadi di Pohang, Korea Selatan beberapa tahun yang lalu, di mana gempa terus-menerus mengakibatkan satu kota kemudian sampai harus dievakuasi keluar. Nah, tapi kalau kemudian harus membaca ulang gitu ya, ancaman-ancaman yang terjadi sebenarnya memang tidak usah terlalu jauh gitu dari bencana apa yang sudah dialami. Misalnya di Mataloko, Nusa Tenggara Timur, pasca pendirian panas bumi, kemudian karena tekanan yang tidak terkendali, bumi kemudian dia keluar, dia menghasilkan semburan lumpur panas seperti dalam kasus Lapindo. Tapi ini terjadi di Mataloko, semburan air bercampur dengan gas keluar dengan tidak terkendali di banyak titik di lahan milik masyarakat, bukan hanya yang ada di sekitaran pembangkit listrik, tapi dia keluar sampai kemana-mana, sampai ke dalam mendekati perkampungan masyarakat. Dan lebih banyak kemudian terdampak adalah kawasan pertanian masyarakat. Dan kemudian gas yang ditimbulkan mengakibatkan seng-seng, gitu, seng di genting atap-atap masyarakat yang menggunakan seng itu kemudian berkarat dengan lebih cepat. Nah, itu beberapa contoh ancaman dari PLTPB, pembangkit tenaga panas bumi yang mungkin akan bisa terjadi. Nah, kalau kemudian dia disangkutkan begitu ya, satu, masyarakat akan mendapatkan ancaman dari pembangunan tenaga geothermal. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kebutuhan elektrifikasi di Jawa Timur itu tidak terlalu tinggi, gitu, di bawah 2%, 1,2% kira-kira, gitu. Nah, mengapa kemudian harus mempertaruhkan keselamatan masyarakat demi sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu urgen dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Kalau kita bicara soal kebutuhan listrik, dia di Jawa Timur bukan sesuatu yang sangat genting sehingga kemudian harus didorongkan. Kalau kemudian 2% dari kebutuhan listrik di Jawa Timur dia bisa ditutup dengan model pembangkit listrik yang lain gitu, yang lebih aman untuk situasi di sekitar masyarakat, ya kenapa kemudian harus dipaksakan berdirinya pembangkit listrik panas bumi yang kembali memberikan ancaman pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya kira itu mungkin sebagai awalan. Terima kasih Mas Rere, cukup sangat komprehensif pembahasannya dan sangat menarik ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa ancaman, terutama ancaman kuantitas dan kualitas air yang berkurang, lalu hilangnya panas bumi, lalu ancaman kegempaan. Dan tadi membawa komparasi kasus di Matalopo bahwa ada semburan air yang keluar dari dengan gas, dan juga belum ada sebenarnya urgensitas yang penting untuk kemudian membangun PLTPB, sehingga pilihannya adalah ketika mau membangun maka harus siap mengorbankan masyarakat, seperti itu. Menarik sekali. Tapi Mas, kira-kira apakah perusahaan sendiri telah mengajak diskusi Walhi sendiri dalam kaitannya, atau belum ada membuka komunikasi dengan Walhi terkait masalah ini? Saya kira sih jangankan dengan Walhi ya, dengan masyarakat sekitar, saya pikir Mas Indra bisa memberi kesaksian apakah ada komunikasi dari perusahaan dengan masyarakat Kota Batu. Informasi terkait pembangkit listrik panas bumi ini pun di Kota Batu masih sangat terbatas. Jadi saya pikir ya hampir tidak ada komunikasi yang dijalankan oleh perusahaan, kecuali melalui websitenya ya, yang mungkin tidak semua dari kita mengaksesnya.
Baik Mas Riri, terima kasih untuk pendahuluannya. Nanti mungkin akan kita elaborasi lebih dalam lagi. Selanjutnya saya mau beralih ke Bu Asihing, perwakilan dari dosen Fakultas Pertanian UB. Selamat sore Bu. Ya, sore. Ya, Bu, mungkin bisa dijelaskan pandangan dari aspek ekologi ketika perlindungan hutan konservasi ini harus berhadapan dengan program investasi yang nilainya tidak main-main gitu, Bu. Jadi Ya, kita melihat paradoks di sini. Ketika adanya investasi yang tinggi, maka mudah sekali untuk kemudian mengorbankan masyarakat demi kepentingan-kepentingan ini, Bu. Bagaimana, Bu? oke. Kira-kira. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Ini PPT saya sudah ditampilkan. Nah, ini kebetulan saya background-nya kehutanan ya, dari kehutanan IPB, S1, S2, S3 selesai di sana. Dan ini memang di Indonesia ini ada 6 formasi hutan ya. Yang kasus Gunung Arjuna Welirang ini termasuk hutan hujan tropis, di mana dibagi 3 wilayah ya, hutan hujan tropis bawah, tengah, dan atas. Jadi zona yang akan atau blok yang akan dilakukan panas bumi ini adalah di zona hutan tropis atas ya. Ketinggian di atas 3.000 meter di atas laut, dan ini biasanya keanekaragamannya sangat tinggi ya, biodiversitasnya tinggi baik flora dan fauna. Nah, faunanya nih jenis-jenis yang dilindungi ya. Sekecil apapun kegiatan yang akan dilakukan, saya rasa pasti berdampak terhadap kehidupan fauna yang dilindungi di sana ya. Jangankan macan tutul dan burung yang seperti rangkong di Kalimantan itu ada di situ ya, di zona Arjuno itu yang akan digali sumur itu ya, rencana di situ. Nah, ini perlu pemikiran yang lebih dalam, apa sih besarnya investasi dan flora fauna yang dilindungi di situ, bagaimana nanti mereka terganggu dengan kegiatan yang direncanakan itu. Dan kalau bisa dibahas ya, memang ini kan zona yang blok yang dibolehkan kan di blok pemanfaatan ya, yang Arjuna itu, tetapi ini sudah ditetapkan oleh pemegang kewenangan yaitu Tahura itu, dia blok perlindungan dan koleksi tumbuhan ya untuk biodiversitas tersebut. Nah, ini sebenarnya dari awal pendekatan pun sudah tidak dibolehkan ya. Kasus yang Gunung Ijen itu memang di blok pemanfaatan, tetapi kalau di Gunung Arjuna Welirang ini sudah blok perlindungan dan koleksi ya. Seharusnya pemerintah atau dalam hal ini yang mempunyai kewenangan sudah tidak boleh ya. Carilah di daerah lain kan gitu. Tetapi ini kayaknya mendesak terus ya. Maka ada wacana merubah blok. Nah, merubah blok itu aturannya diperbolehkan, tetapi memang ada studi khusus ya. Studi khusus yang memperbolehkan itu dirubah enggak. Nah, syaratnya itu sudah ada manusia yang tergantung di sana, keterbukaan akses semacam itu. Kemudian ada tanaman pertanian, tetapi di lokasi ini benar-benar zona perlindungan. Ya. Jadi dari satu poin ini aja sudah tidak bisa dilewati. Nah, bahkan ada informasi kalau nanti ini studi pendahuluan langsung eksplorasi. Nah, apa yang akan terjadi kalau ada tahapan yang harus dilalui kalau merubah blok ini, dilewati langsung studi pendahuluan eksplorasi. Dan dilakukan oleh konsultansi sifatnya dua belah pihak, bahkan dimungkinkan terjadi manipulasi ya. Jadi kalau menurut saya memang harusnya ini studinya ini kalau memang ada perubahan blok ini studi yang partisipatif ya, bukan studi konsultatif menggunakan akademisi atau perguruan tinggi yang akan mendukung perubahan blok dan studi eksplorasi. Jadi diharapkan dari diskusi ini ada semacam partisipasi action ya, bahwa tidak hanya sifat konsultasi dua belah pihak, tetapi partisipasi untuk merubah blok. Boleh enggak blok itu dirubah menjadi blok pemanfaatan? Kalau boleh, lanjut. Kalau enggak boleh ya berhenti, cari daerah lain, seperti itu ya. Jadi ini dari awal saja memang sudah tidak masuk ya untuk persyaratan itu tenaga panas bumi eksplorasi di
Gunung Arjuno ya. Jadi penetapan hutan itu menjadi blok perlindungan itu tentu banyak pertimbangan dari segi fisik ya. Kelerengannya mungkin curam, ketinggiannya juga hutan tropis atas ya. Jadi tinggi sekali dan biodiversitasnya tinggi. Jangankan macan tutul, nyamuk aja itu tinggalnya dalam hutan. Kalau hutannya ditebang, nyamuknya gigit manusia kena malaria ya. Kasus yang sekarang corona ini katanya kelelawar kan. Ya, manusia itu kadang-kadang nggak memikirkan keseimbangan ekologis ya, bahwa antara nyamuk, macan bahkan ya, kan virus juga itu saling bersimbiosis dalam sebuah ekosistem. Banyak kasus-kasus yang penebangan hutan itu nyamuknya lari ke masyarakat, menggigit masyarakat, jadilah wabah malaria itu tahun 70-an ya. Nggak hanya di Indonesia tapi di Malaysia, di Vietnam itu terjadi malaria karena pesisir banyak ditebangin ya, jadi nyamuk menggigit manusia ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain ya, Indonesia ini sangat lemah dalam kebijakan ya. Kalau kita terbang ke Singapura ya, baru landing mau ke Bandara Changi itu sampai nangis kita lihat ekosistem mangrove-nya itu tidak ditebang sama sekali. Jadi hijau royo-royo seperti bantalan spring bed hijau ya, tanpa ada bolong hole ya di dalam hutan sepanjang mau landing di Changi ya. Kemudian di Thailand juga itu dijaga sekali hutannya ya, nggak ada bolong-bolong itu ya. Nah, Indonesia ini kalau yang sampaikan Prof. Erani tadi memang aliran kapitalis dan pembangunan, ya tunggu saatnya menjadi kehancuran gitu kalau tidak menimbang bahwa manfaat intangible hutan, forest, itu lebih besar daripada manfaat ekonominya gitu ya. Tadi kan daerah penyangga kehidupan di bawah, bahwa di Pulau Jawa atau Jawa Timur ini sudah banyak masyarakatnya daripada hutannya. Ya. Nah nanti kalau perubahan blok tidak ada pengawasan, bersifat konsultatif saja, nah ini dikhawatirkan juga akan manipulatif ya. Jadi yang Ibu sarankan di sini ada semacam penilaian yang partisipatif. Jadi biar independen ya, tidak ada manipulatif dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ini jadi hutan ini kita kembali ke ilmu kehutanan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Ya, ini kalau tata guna hutan. Nah, kalau hutan yang akan panas bumi ini dikonservasi. Ya, konservasi itu mengandung arti 3, use it, save it, dan preserve it ya. Gunakan, manfaatkan sesuai kebutuhan, amankan untuk anak cucu, preserve it, ya cadangkan ya. Gitu ya. Nah, memang tadi itu tidak mengganggu lingkungan, tetapi kalau ada ayat suci di Al-Qur'an atau kitab lain itu disebutkan bahwa hutan di gunung-gunung itu ya. Gunung itu adalah pasaknya bumi. Kalau Anda baca lagi coba cari, saya juga nggak hafal ya. Jadi gunung itu pasaknya bumi supaya berputar di porosnya. Nah, kalau dibor ya, dan di bawah bumi ini magma panas ya, untuk menggerakkan bumi itu sendiri. Kita bergerak ini kan nggak kerasa, ini panas bumi itu sendiri dari mama itu. Apa panas bumi itu dari dapur magma. Kan kita tidak tahu, alam kita itu unpredictable ya. Nah, someday kalau semua menjadi panas bumi, apa nanti menggerakkan bumi ini berhenti, kita gimana bumi bergerak? Ya udah kiamat kan gitu. Jadi untuk mengelola sumber daya alam ini memang harus kehati-hatian ya. Tidak sama lokasi satu sama yang lainnya. Contoh studi yang sudah dilakukan, 30 tahun perubahan hutan itu baru ketahuan bagaimana sih sustainability-nya. Ya, enggak di Indonesia, enggak di luar negeri, evolusi pengelolaan hutan itu baru terlihat 30 tahun. Yang kena dampak itu masyarakat. Ya, jadi kalau dibilang ramah lingkungan untuk pembangunan, untuk kapitalis segala macam lah itulah ya, itu memang tidak terlihat dalam jangka pendek. Nanti 30 tahun kemudian sesuai studi yang dilakukan di mana negara ini, nah itu akan ketahuan. Nah, ketahuannya ya moga-moga baik.
Tapi alam ini unpredictable ya. Kalau buruk masyarakat yang menimpa, kebanyakan itu yang menanggung masyarakat yang pemodalnya kabur, ya kan gitu ya. Jadi Ibu ini ngomong apa adanya kan gitu ya. Dari berbagai macam tipe hutan di gunung sampai di laut itu ada hutan. Ya. Oke, next. PowerPoint-nya ya sekalian ya. Nah, ini kalau kita kawasan hutan di Jawa Timur ini yang hutan konservasi ini 230 hektar ya. Ini tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jatim ya. Nah, kalau di Welirang ini lintas kabupaten ya, Malang Timur, Pasuruan, Jombang ya, dan Mojokerto ya. Nanti ada lintas kabupaten, makanya kewenangan di provinsi. Next. Lanjut. Nah, ini ya. Dari studi-studi produk dan jasa kehutanan ini macam-macam sebenarnya yang dihasilkan. Tetapi memang kalau di dunia pendidikan belum pernah diajarkan panas bumi ya. Di ilmu kehutanan, mahasiswa kehutanan nggak di IPB, nggak UGM itu belum pernah memasukkan panas bumi sebagai jasa. Tetapi dari segi aspek regulasi itu ada aturan mainnya untuk mempermudah aktor-aktor ini bermain ya untuk mengolah hutan. Tetapi di segi perguruan tinggi belum pernah menyampaikan hal itu. Next. Lanjut. PowerPoint-nya. Nah ini ya, banyak yang saya sebutkan nggak perlu saya balas satu-satu. Jadi jasa lingkungan ini yang C yang dimasukkan di aturan main panas bumi ini, yang kita sampaikan itu wisata alam, penyedia air, penyedia oksigen ya. Jadi tadi yang pencemaran udara dari panas bumi itu pasti ada lah, ada mengeluarkan asap ya, bahkan ada yang mungkin beracun sehingga nanti dalam radius tertentu mungkin jenis-jenis burung ya akan kabur ya. Ternyata di situ ada jenis dilindungi semacam rangkong ya. Nanti ada di bawah rangkong itu ya tentu kabur ke pencemaran ya kalau ini. Sebenarnya jasa lingkungan itu yang diakui di hutan itu ya tata air ya. Nah nanti tata air terganggu hidrologi ya dengan pengeborannya itu ya akan merugikan lingkungan hidup sekitarnya dan masyarakat akan kekurangan ya. Jadi memang kalau dihitung secara total ekonomi value-nya hutan Tahura ini itu lebih tinggi daripada investasi karena keberlanjutannya itu baru 30 tahun ketahuan bagus enggaknya. Nah, nanti kalau buruk kabur kapitalismenya pengusahanya yang menimpa dampaknya ya yang terkena masyarakat kan. Kemudian pemangku kewenangan repot kan. Kayak Lapindo itu kan akhirnya negara yang repot kan gitu. Investornya kabur kan misalnya kayak gitu ya. Next. Nah ini ya belum juga ketambahan kemarin kebakaran hutan ya. Jadi kita kemarin kebakaran hutan ini Arjuna Welirang ini ribuan hektar ya. Dan ini masuk yang daerah rigid ya yang rencana pengeboran itu masuk zona merah. Nah, kita berharap dengan musim hujan ini akan melakukan rehabilitasi hutan. Mungkin kalau kehutanan itu habis kebakar ya ditanam. Tapi corona datang duluan. Ya. Corona nggak sabar karena katanya sih berburu kelelawar untuk dikonsumsi, ya kan gitu orang-orang sono ya. Entah benar entah enggak kita belum tahu ya. Nah, ini harapannya menanam hutan jadi pada stay at home, nggak nanam. Jadi pada gundul hutannya itu. Nah, hutan gundul terus panas bumi masuk apa enggak malah bahaya kan gitu ya. Jadi memang studi yang dilakukan itu tidak studi konsultatif. Yang hanya memerlukan data sekunder tapi tidak turun ke lapang karena ini menyangkut sumber daya alam yang unpredictable perilakunya. Bahkan ada satu sumber daya hutan yang sama, misalkan hutan mangrove itu ya, satu jenis itu tapi perilakunya beda. Itu sudah diteliti ya, sudah terbit di jurnal internasional juga dan diakui bahwa perilaku hutannya beda. Ya, nanti hutan tropis yang ada di Arjuna Welirang perilakunya beda dengan Ijen, perilakunya beda dengan yang di Jawa Barat. Nah ini studinya itu nggak boleh main-main ya. Jadi kok saran Ibu perlu partisipatif, terpadu, bahkan perlu dilibatkan LIPI. Karena LIPI ini ilmuwan yang memang berstandar nasional dan diakui untuk menilai biodiversitasnya. Boleh endaknya.
Ya, jadi yang sekarang dilakukan itu saya rasa belum bisa mewakili validitas daripada studinya. Next. Ya, ini tujuan aspek kelembagaan. Jadi kalau merangkai ini bisa 1 semester ya. Jadi karakteristik hutan itu ada 6 formasi, di mana ini masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Satu formasi itu bisa macam-macam karakteristiknya. Nah itu sebuah sumber daya alam yang unpredictable ya. Jadi sumber daya yang common pool resources, penjagaannya sangat susah. Jadi di sini mereka hutan ini berperilaku beda-beda. Jadi aturannya itu tidak bisa sama ya. Harus sesuai karakteristik yang ada di sana. Jadi ini 7.000 hektar ini yang blok perlindungan atau koleksi. Ini meliputi wilayah Malang Timur, Mojokerto, Pasuruan dan Jombang. Ketinggian sampai 3.300 meter. 3.300 meter itu tinggi sekali ya. Dan ini masuk hutan hujan tropis atas. Ya, biasanya memang karena agama tinggi karena manusia jarang menyentuh ke sana ya. Oke ya. Kemudian floranya hutan rimba tropis karena keragaman tinggi ya. Kemudian terdiri dari jenis-jenis endemik pasang, cemara, gunung dan lain sebagainya. Ini meliputi kota Batu juga ya. Batu juga masuk dalam wilayah Arjuna Welirang. Kemudian fauna ini yang makro ya, makro fauna jadi macan tutul, lutung, elang Jawa, jelarang, tupai, julang mas, rangkong Jawa. Nah ini jenis-jenis yang dilindungi, ini mas pasti terganggu ya, nggak mungkin enggak. Kalau dengan ngebor doang gitu, pasti mereka kabur ya. Nggak tahu kaburnya kemana gitu kan, hilang kan gitu ya. Kemudian aturan main nanti kewenangannya dari segi hukum Pak Indra ya, jadi ada UU, PP, Permen. Nah sebenarnya berbagai macam hutan ini bagaimana sih kelestarian pemanfaatannya ya aturan mainnya ini. Tapi jangan sampai banyak aturan malah jadi bingung ya kan gitu. Jadi aturan main yang memang sesuai karakteristik hutannya seperti apa, jadi bisa legal dan legitim. Kemudian stakeholder terlibat. Ini ada investor, government, dan akademisi. Nah ini alangkah indahnya dan NGO juga bisa berperan ya, yang belum dilibatkan dalam kajian panas bumi ini adalah masyarakat ya, masyarakat secara luas dalam hal ini, NGO yang peduli lingkungan dan LIPI ya, yang terintegrasi karena ini berupa hutan, sumber daya yang sangat mega biodiversity, bukan sawah ya. Kalau sawah gampang monitoringnya, tapi kalau hutan sangat susah. Setiap orang bisa masuk karena yang pegang kewenangan juga nggak ada orang mau 24 jam jaga hutan, takut ada macan tutul juga kan gitu ya. Oke, next. Lanjut. Jadi ya, seperti Bu sampaikan tadi bahwa manusia itu bagian dari bumi, jadi manusia bukan master tapi user dan guardian. Karena sifat sumber daya alam itu yang unpredictable, pengelompokan formasi hutan berdasarkan atas sampai yang bawah, sampai yang hutan jati, hutan pantai, macam-macam itu berdasarkan kacamata manusia ya. Jadi bagaimana pembelajarannya itu manusia sebagai penghuni bumi, menjaga keberlanjutannya secara biologi dan sosial ekonomi berdasar hubungan manusia dan alam. Jadi manusia itu menyesuaikan alam, manusia menundukkan alam, atau manusia yang mengendalikan alam. Nah ini supaya terjadi keseimbangan baru, terjadi pewarisan ke generasi mendatang ya. Next. Lanjut. Nah ini terima kasih ya. Wah ini muncul nih kena error ya. Jadi ini salah satu mega ya, mega satwa yang ada di hutan yang rencana panas bumi itu. Ini bukan virus lagi nih. Rumahnya apa ini dalam itu ya nggak tahu ya. Jadi yang Ibu sampaikan itu jadi perlu kehati-hatian dalam menimbang manfaat ekonomi kapitalis di situ dengan total economy value-nya baik yang tangible yang dapat dihitung dengan uang, baik juga yang tidak dapat dihitung dengan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bu Asihing, sangat komprehensif tadi membahas dari segala aspek dari ternyata kalau terjadi eksplorasi dan eksploitasi sekecil apapun pasti berdampak pada flora fauna sekecil apapun juga. Dan yang paling menarik adalah ternyata ada kekurangan persyaratan administratif bahwa blok yang dimaksud oleh perusahaan masih dalam bentuk blok pemanfaatan, blok perlindungan, bukan blok pemanfaatan. Lalu akan timbul juga ancaman-ancaman penyakit seperti malaria dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu dari solusinya sendiri adalah harus ada penilaian partisipatif dari masyarakat juga perusahaan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi, mengingat bahwa ada spesies flora dan fauna yang dilindungi di sana. Menarik sekali Bu. Mungkin pertanyaan untuk meng-underline dalam diskusi ini untuk kemudian menjadi headline dalam pernyataan-pernyataan Ibu tadi. Menurut Ibu mungkin bisa diulangin karena teman-teman ada yang baru bergabung. Ketika ditemukan bahwa ternyata angka ekonomi di dalam tanah ini sangat besar Bu. Tapi kemudian memiliki dampak yang sangat kecil kepada masyarakat. Menurut Ibu sendiri, apakah proyek seperti ini harus dilanjutkan atau bagaimana Bu? Bu Asihing? Bu Asihingnya Mohon diulang Mas tadi gimana? Oh iya Bu. Mungkin ini kan banyak teman-teman yang baru masuk untuk menggaris bawahi secara garis besarnya. Menurut Ibu sendiri, ketika ditemukan ternyata angka ekonomi yang terdapat di daerah tersebut ini sangat besar, tapi menimbulkan dampak yang sedikit untuk masyarakat Bu. Kira-kira menurut Ibu, apakah harus dilanjutkan atau memang harus dihentikan? Begitu Bu. Ya. Bila dihitung-hitung secara ekonomi lebih tinggi daripada yang dirasakan masyarakat dan lingkungan ya. Jadi bukan ekonomi yang mereka gali dari bumi itu, tetapi aspek lingkungan ke depannya. Nah ini sebaiknya, tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa ini dari awal sudah tidak memenuhi syarat, karena bloknya itu blok perlindungan dan koleksi. Ya, kalau semacam diagram alir lanjut dan stop, ini sebenarnya sudah stop. Ya, tetapi mungkin ada upaya untuk dia bisa berjalan dengan cara merubah blok. Blok tadi untuk blok pemanfaatan. Harusnya di blok pemanfaatan kan ya. Iya. Ya. Nah, misalkan dilakukan perubahan blok ini harus studi yang mendalam ya. Memungkinkan enggak? Karena untuk merubah blok itu ini pertemuan sudah pernah Ibu diundang ya tahun 2018 bahwa dari Kementerian Kehutanan juga sampaikan kalau perubahan blok itu memungkinkan itu lanjut dan ada persyaratan bahwa lokasi itu sudah merupakan aktivitas manusia, sudah ada jalan manusia, sudah ada tanaman selain tanaman kehutanan. Misalkan ada yang nanam cabai, pisang, singkong. Nah itu memungkinkan diberubah bloknya. Ternyata blok ini memang masih blok utuh, ya, masih blok kehutanan yang di atas ketinggian 3.000 meter di atas laut. Berarti ini memang harus dipertahankan zona inti, karena masih ada macam tutul ya, satwa liar seperti itu, kan gitu ya. Nah ini antara investasi kapitalis ekonomi dan sumber daya alam ini, memang ini terjadi tarik ulur ya. Apa berpikiran tentang investasi ya atau mempertahankan biodiversitas ya. Jadi kalau memang dari awal sudah tidak memenuhi aspek dan dilanjutkan dengan studi yang mungkin tidak partisipatif, konsultatif saja, ini cenderung akan tetap diterak aturannya, atau enggak dilanggar gitu ya. Nah ini upaya untuk menetapkan dia zona konservasi di perlindungan itu dilanggar sendiri oleh pemegang kewenangan dan investor ini kalau tidak dilakukan partisipatif seperti itu. Jadi belum berbicara tentang gimana keuntungan lebih besar, masyarakat kurang berperan, belum berbicara itu dulu sepertinya, ya, gitu ya. Kalau dihitung secara ekonomi, ya tentu kalau katanya yang orientasi pembangunan ya tetap akan berjalan, tetapi kerusakan lingkungan kemungkinan akan terjadi dan tidak bisa ditahan, longsor,
kemudian polusi, kekurangan air. Nah, itu yang sulit banget karena air itu kebutuhan vital. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana Bu kalau antara ekonomi dan masyarakat yang kurang diperhatikan? Ya kalau kita kan pembangunan itu kan tujuannya mensejahterakan rakyat. Ya kan? Ya, Bu. Pemerintah itu agen daripada pembangunan. Yang wajib disejahterakan adalah rakyat, prinsip pemegang agen pembangunan. Nah ini, jadi pihak government ini, pemerintahan ini harus sebagai pelayan rakyat, bukan pelayan investor ya, seperti itu. Oke Baik, Bu. Mas. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya, sangat komprehensif, mendalam, dan membahas dari segala aspek. Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Purnawan, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayagama. Selamat sore Pak Purnawan. Ya, Pak Purnawan, selaku akademisi di Fakultas Hukum, Pak. Ya. Kemudian bagaimana aspek hukum lingkungan dan dinamika antara lingkungan dengan hukum ini terjadi? Apakah ada sedikit konflik antara hukum dan implementasinya atau dasolen dengan dasennya, begitu Pak? Apakah ada konflik di sini? Karena saat ini lagi-lagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah terkait pemilihan antara permasalahan antara yang seharusnya dilindungi ataupun konservasi hutan tadi ini dan yang seharusnya dijual atau investasi ini. Dan saat ini malah yang terjadi sangat lucu. Yang harusnya dilindungi ini malah yang dijual begitu. Yang artinya lahan yang harusnya dilindungi ini yang inilah malah dibor, yang kemudian malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kemudian aspek hukum lingkungan melihat ini, Pak? Terima kasih. Iya, Mas Muhammad Irfan. Ini saya bisa nggak share pakai PowerPoint ya? Ini saya, oh bisa. Oke. Iya, Pak. Baik. Sebentar, saya coba share. Oke. Baik, apakah bisa dilihat ini, Mas Irfan ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Bentar, saya besarkan kalau begitu. Berbicara mengenai korelasi soal geotermal dan lingkungan ya dalam perspektif hukum gitu ya. Saya tadi mencoba membuat sebuah oret-oret analisis seperti itu dalam perspektif kebijakan dan lingkungan. Saya melihat begini, PLTP ini sudah tidak bisa dihadang lagi, begitu. Jadi ibaratnya sekarang sedang viralnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini sudah mendahului, kira-kira begitu. Jadi ini sudah tidak bisa dihadang lagi untuk dijalankan, ya, begitu ya. Oke, saya coba share beberapa. Ini kalau kita ngomongkan panas bumi, Anda bisa membayangkan ada 118 aturan terkait panas bumi dan itu memberikan jalan. Panas bumi ini harus berlanjut. Ya, kurang lebih seperti itu. Arjuna Welirang, oke, ini Arjuna Welirang. Ya, tadi yang disebutkan Direktur Walhi ada beberapa banyak, lebih kurang 9 lebih itu. Nah ini Arjuna Welirang masuk. Nah ini Arjuna Welirang ya. Ini kawasan catchment areanya berantas ini ya, sehingga sangat vital sekali. Dan celakanya Arjuna Welirang itu berada di wilayah salah satu wilayah ekologi kritis Jawa Timur. Nah ini di blok yang biru ini, masuk Malang Raya, gitu ya. Jadi masuk kategori kawasan-kawasan kritis di Jawa Timur. Nah, ini adalah dasar hukum yang menjelaskan bahwa geotermal Arjuna Welirang harus dijalankan. Nah ini 2014 itu sudah ditetapkan ke arah sana. Oke. Nah, saya melihatnya begini. Saya tadi bilang bahwa ini tidak bisa dihadang. Nah ya, tidak bisa dihadang. Indikasi pertamanya adalah bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 ini. Undang-Undang 21 2014 tentang panas bumi itu mengganti undang-undang yang lama. Begitu. Ya. Dia mengganti undang-undang yang lama di mana undang-undang yang lama itu menghambat sama sekali panas bumi. Jadi menghambat panas bumi untuk dilakukan eksplorasi di kawasan di mana dia ada. Dan hampir di seluruh Indonesia di sebagian besar
panas bumi ini ada di kawasan konservasi? Itu menjadi catatannya. Nah, oleh karena itu kemudian pasal 5 undang-undang yang baru panas bumi ini menyebut ini, coba. Kawasan hutan konservasi, baik itu adalah pemanfaatan langsung maupun tidak langsung ini. Kawasan hutan konservasi. Nah, siapa yang dimaksud dengan kawasan hutan konservasi itu? Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, ya, menginterpretasikan kawasan konservasi itu di Indonesia itu ini hanya ada 5 ini, yaitu kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam, yaitu taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, ini hutan raya ini. Hutan raya masuk kawasan konservasi dalam bentuk kawasan pelestarian alam. Dari semua kawasan konservasi ini, yang tidak bisa ditembus hanya satu, yaitu cagar alam. Ini satu-satunya kawasan di Indonesia yang tidak bisa didobrak oleh panas bumi. Tapi mereka punya strategi. Bagaimana mendobrak cagar alam. Apa salah satu strateginya? Diturunkan statusnya menjadi apa? Menjadi kawasan pelestarian alam. Menjadi apa? Yang terjadi adalah Kamojang itu adalah cagar alam, diturunkan statusnya menjadi taman wisata alam. Maksudnya apa? Supaya bisa dilakukan eksplorasi panas bumi. Nah, kita lanjutkan. Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya alam ini ya dijalankan oleh peraturan pemerintah tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang menggolongkan KSA dan KPA, kawasan suaka dan kawasan pelestarian alam ini ya, sama ya. Oke. Apa yang terjadi dengan peraturan pemerintah 28/2011? Ya, saya tunjukkan. Oke, ini pemanfaatan ya, pemanfaatan cagar alam sama sekali tidak ada peluang. Tetapi suaka marga satwa ada peluang. Ini dari kata-kata panas. Kata-kata panas ini maksudnya kata panas bumi diantaranya. Tetapi catatannya di dalam peraturan pemerintah yang lama, yang peraturan pemerintah ini tadi, peraturan pemerintah nomor 28/2011 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Di PP itu panas bumi ini tidak boleh dilakukan dengan sistem penambangan. Artinya PP ini memandang panas bumi adalah tambang, bahan tambang, bagian dari tambang. Nah, PP ini begitu. Nah, sama, taman nasional bisa dijadikan penambangan panas bumi. Tahura apalagi. Kemudian taman wisata alam TWA apalagi. Ini PP 28/2011. Nah, sekarang oke, ini sebuah refleksi aja ya. Sebuah refleksi. Taman nasional aja ini rencananya mau ada yang diturunkan jadi taman hutan raya. Cagar alam sudah terjadi, diturunkan menjadi TWA. Ini tadi yang saya bilang bahwa cagar alam satu-satunya kawasan yang nggak bisa ditembus untuk panas bumi. Tapi metode menembusnya adalah strateginya adalah dengan menurunkan status. Ini terjadi sudah ya ini 2018 Kamojang sudah diturunkan statusnya menjadi yang ada untuk panas bumi diturunkan menjadi taman wisata alam. Nah, saya tunjukkan mengapa undang-undang panas bumi yang baru ini menghapus undang-undang panas bumi yang lama. Ini karena menggolongkan panas bumi sebagai bagian dari kegiatan penambangan. Begitu. Karena menjadi bagian dari kegiatan penambangan, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 peraturan pemerintah nomor 28 ini tahun 2011, maka panas bumi tidak bisa dilakukan di kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, Tahura, dan taman wisata alam. Nah, tidak bisa semula begitu. Bisa apabila itu adalah tidak dalam bentuk mekanisme pertambangan, itu bisa. Misalnya panas bumi ini untuk seperti Cangar itu bisa, terutama untuk wisata itu bisa. Nah, tetapi di cagar alam satu-satunya kawasan yang tidak bisa digunakan untuk tambang panas bumi. Nah,
ketika Undang-Undang 27 2003 menetapkan panas bumi sebagai bagian kegiatan penambangan, maka ini resikonya. Konsekuensinya adalah tidak dapat diusahakan nambang panas bumi di kawasan konservasi. Nah, ini tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan kaidah Undang-Undang 590. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Luar biasa yang terjadi apa? Peraturan Pemerintah 28/2011 menyesuaikan Undang-Undang Panas Bumi diganti. Yaitu perubahan tentang Peraturan Pemerintah 28/2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Di mana Tahura adalah kawasan pelestarian alam. Di mana perubahannya? Ini di sini, coba Anda perhatikan. Yang saya blok kuning ini. Ini di PP peraturan pemerintah yang lama. Di yang baru, nah dia munculkan kata-kata panas bumi. Begitu. Ya. Artinya panas bumi secara legal bisa ditambang di kawasan konservasi kecuali cagar alam. Apalagi Undang-Undang Panas Bumi itu sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan panas bumi dari terminologi tambang. Ya. Oke, ini terjadi sudah ini. Tahun berapa? 2015. Ini sudah peraturan baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi PP 27 2003 diganti Undang-Undang 21 2004. Karena apa? Karena panas bumi kategori tambang. Karena kategori tambang, maka dia tidak bisa dilakukan eksploitasi dan eksplorasi. Maka kemudian diubahlah PP yang menghambat, menyesuaikan dengan undang-undang yang ada. Begitu. Nah, lebih tegas lagi dari peraturan pemerintah tadi. Kemudian dikeluarkanlah masih baru tahun 2019. Apa? Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Tahura. Ini disebut Taman Nasional, Tahura, dan Taman Wisata Alam. Nah ini. Sehingga usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi diantaranya yang ada di dalam Tahura. Ini jelas sudah. Tidak bisa dicegah sudah penambang panas bumi. Nah, apa dampaknya? Nah, sekarang kita ngomong dampak. Dampaknya intinya satu, mempengaruhi habitat satwa jelas. Pencemaran disampaikan oleh Direktur Walhi, pencemarannya luar biasa ini. Pencemarannya tidak sekedar pencemaran air sungai butek begitu ya, tetapi juga bisa mengandung zat-zat yang bisa sampai mengakibatkan organisme paling sensitif hilang misalnya seperti itu ya. Ini beberapa dampak-dampaknya. Kebisingannya mengganggu sensitivitas satwa misalnya. Ini dampak-dampak yang terukur. Nah, kalau di Batu betul kata Mas Indra tadi. Ini yang menjadi sorotan saya. Ini poin 2, air di Batu itu. Jadi betul yang disampaikan Mas Indra tadi, geotermal ini butuh air. Air diinjeksikan ke dalam panas bumi untuk menggerakkan turbin itu nantinya. Maka Batu menjadi kawasan catchment area berantas. Dan dalam catatan Walhi, Batu itu adalah kawasan ekologi kritis. Akan terjadi persaingan mendapatkan pasokan air antara manusia dengan panas bumi. Akan terjadi persaingan. Tadi Mas Indra sudah menyampaikan, dulu waktu saya ke Brakseng survei tentang geotermal Arjuno, saya pikir peladang-peladang di sana itu mengambil air untuk mengairi ladangnya itu dari sumber air di atas Arjuno. Ternyata tidak. Mereka mengambil air sungai berantas di bawah dinaikkan ke atas. Biayanya hampir 500 juta, betul itu. Saya mendengarkan sendiri dan ketika air di kawasan atasnya sudah diambil, maka masyarakat petani yang di bawahnya tidak kebagian air, konflik. Nah, ini sudah terjadi. Sudah terjadi sebagai akibat sulitnya air. Apalagi sekarang akan dipersaingkan dengan panas bumi. Ya. Batu ada kurang lebih 107 sampai 111, yang sekarang tinggal 15. Ini menandakan Batu ekologi kritis. Nah, sekarang secara dampak sosial, sampai yuridis sosiologis, saya melihatnya begini. Undang-undang panas bumi, penerapan panas bumi ini tidak hanya sekedar berdampak kepada persoalan kehutanan, tetapi juga yang pertama adalah tidak ada komitmen untuk melibatkan masyarakat. Semua keputusan di dalam Undang-Undang Panas Bumi sudah jelas dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
pasti ini nanti di belakang hari akan menimbulkan konflik-konflik. Ini akan mematikan derajat partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Padahal itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, nah ini yang menarik. Dalam konteks tata ruang, semakin jelas bahwa sebetulnya panas bumi ini untuk memberikan kartu merah yang lebar kepada para pengusaha panas bumi. Ya, sampai-sampai undang-undang tata ruang itu diubah yang menegaskan mengeluarkan kategori panas bumi dari tambang. Nah, ini korelasinya di luar persoalan kehutanan. Kemudian dampak yang lainnya adalah menyangkut keuangan. Ternyata Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan memiliki keleluasaan yang tinggi terhadap kawasan-kawasan konservasi itu. Ini keleluasaannya. Dia bisa menugaskan kepada Menteri BUMN untuk melakukan penugasan kepada siapa yang mau nambang, gitu ya, ESDM. Kemudian Menteri Keuangan juga bisa memberikan kelonggaran di dalam pendanaan. Karena panas bumi ini tidak bankable begitu. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi sehingga bank-bank jarang ada yang mengeluarkan. Maka Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti tax holiday, tax holiday itu semacam. Kemudian dampak yang keempat secara yuridis. Yang keempat. Ada yang unik dari pendanaan panas bumi. Pinjaman dikelola oleh swasta. Tetapi secara program strategis nasional dia terikat dengan pemerintah. Artinya apa? Swasta yang diberi modal, pemerintah harus menjamin pembangkitan geotermal itu bisa berhasil dan bisnisnya ini lancar sehingga utang-utang yang dipinjamkan oleh pendana bisa kembali. Intinya itu sebetulnya. Dan yang kelima adalah sama seperti yang poin 1 tadi, menegasikan partisipasi masyarakat. Begitu Mas Irfan, sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan panas bumi. Ini sudah tidak bisa lagi dicegah, tidak bisa lagi dihadang karena secara peraturan perundang-undangan itu sudah memberikan peluang ini di dalam. Begitu Mas Irfan. Terima kasih Pak, sangat tambah menarik diskusi pada sore hari ini. Tadi Pak Pur udah mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam lagi dalam segi yuridisnya maupun sosiokulturnya. Bagaimana kemudian panas bumi ini masih ada celah untuk bisa diterapkan di wilayah Taman Hutan Raya tapi tidak dapat masuk ke dalam cagar alam. Contoh tadi di Kamojang. Tapi malah diturunkan ya statusnya ya. Di Kamojang tadi. Lalu sudah dijelaskan masalah dinamika politik hukum. Ya, tapi ancamannya bukan hanya airnya yang kotor, tapi kebisingan dan lain-lainnya. Tadi seperti kata Bu Asing juga bahwa sekecil apapun proses ini akan mengganggu flora dan fauna yang ada, sekecil apapun pula. Lalu konflik yang akan semakin besar antara masyarakat dengan perusahaan begitu karena perebutan air tadi itu menarik sekali. Karena sebelum ada proyek ini saja sudah ada terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak-pihak tertentu begitu. Lalu pada intinya tidak ada komitmen partisipasi dari perusahaan kepada masyarakat. Menarik sekali Pak. Mungkin ini ada pertanyaan juga untuk Pak Purnawan. Masalah. Bentar Mas Moderator. Saya ada tambahan buat Pak Pur. Boleh, Bu. Pak Pur, ini ada regulasi baru yang keluar tahun 2016, Permen LHK, Pak Pur. Nah, ini tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional Tahura dan TWA di pasal 7, Pak Pur. Bahwa memang untuk Arjuna Welirang ini di pasal 7 itu ada larangan untuk di blok perlindungan. Jadi hanya boleh blok pemanfaatan. Nah, yang di Arjuna Welirang ini, sumur itu berada di blok perlindungan. Jadi menurut permen ini sudah tidak bisa lagi untuk masuk. Tetapi sekarang yang upaya terjadi ini mereka akan merangsek untuk merubah blok, diturunkan menjadi blok pemanfaatan menggunakan akademisi dari UGM untuk studi konsultasi. Ya, maaf ini saya perguruan tingginya memang belum Pak ya. Jadi memang akan ada semacam konsultatif untuk menurunkan blok perlindungan ke blok pemanfaatan, Pak. Nah,
sementara memang di tahun ini yang aturan Pak Pur sampaikan itu memang belum masuk ke zona, ke blok, tetapi ini di permen ini yang diperbolehkan adalah blok pemanfaatan, sementara di Arjuna Melerang ini di blok perlindungan dan koleksi, Pak. Jadi dari segi aturan, memang ini sebenarnya tidak bisa dilakukan, seperti itu. Terima kasih Pak Pur. Itu permen nomor berapa Bu tadi Bu? Ya, Bapak bisa lihat permen LHK nomor P46. Ya. P46 men LHK Setjen Kum titik 1 5 2016. Ya oke, pasal 7 Pak, coba dilihat bahwa di Tahura itu dibagi blok-blok. Jadi yang rencana Arjuna Melerang ini sudah memang di blok perlindungan dan koleksi sudah tidak diakomodir di permen ini, Pak. Terima kasih. Ya, saya boleh merespon dulu Mas Irfan, Mas Muhammad. Silakan Pak Pur. Ya, Ibu, tadi sudah saya jelaskan di slide saya yang ke berapa 17 itu sudah dicabut Bu, sudah tidak berlaku, sudah dicabut dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P4 Men LHK Kum 1 garis miring 1 2019. Nah, itu mencabut P46 Bu, begitu. Jadi itu sudah dicabut, sudah tidak berlaku, bahkan yang peraturan baru ini menguatkan begitu. Tahura bisa. Gitu. Terima kasih. Jadi aturannya ini yang membuat bingung ya, Pak ya. Sudah itu sudah tidak berlaku, sudah dicabut. Ya, aturan dibuat permainan. Lanjut. Menarik sekali Bu ya, dan Pak Pur tadi ternyata ada politik hukum yang berdinamika sedemikian cepat ya. Di tahun 2019 mungkin ada alasan apapun itu permen ini dicabut dan digantikan dengan permen yang baru, masalah pemanfaatan lingkungan tadi. Ya, untuk Pak Purnawan ini ada pertanyaan terkait masalah hukum juga, mungkin nanti juga bisa dijawab oleh Walhi. Mas Riri, begini, untuk Pak Pur dulu lalu ke Mas Riri ya. Begini Pak, ini ada yang nanya nih, bagaimana kemudian menghentikan izin eksplorasi ini gitu? Apakah bisa menggugat melalui class action atau melalui PT UN, Pak? Ya, Mas Irfan, begitu. Ini sesuatu yang pertanyaan yang menarik sekali, ya. Jadi ini adalah persoalan hukum. Nah, asal Anda tahu saja bahwa pengadilan itu adalah rumah yang aman bagi perusak lingkungan. Nah, ini catatan ini. Selama saya melakukan advokasi lingkungan, pengadilan itu rumah yang aman bagi perusak lingkungan. Bahkan sekalipun sudah ada hakim bersertifikasi lingkungan, itu juga tidak menjamin. Bahkan sekalipun ada pasal 66 Undang-Undang Lingkungan, bahwa masyarakat yang orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat itu tidak dapat dituntut pidana maupun digugat secara perdata, belum teruji begitu. Nah, sehingga pertanyaannya apakah ini digugat PT UN atau di class action? Kalau menyangkut kerugian class action, ya. Tapi kalau menyangkut izin di PT UN, PT UN. Nah, memang yang menjadi catatannya adalah tidak semua belum semua pengadilan memiliki hakim bersertifikasi lingkungan. Dari lebih kurang 3.000 hakim, hanya sekitar 500-an sajalah, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya rentangnya antara seperti itu. Sehingga kalau ditanya, apakah ini akan efektif dilewatkan pengadilan? Tidak juga, begitu ya, tidak juga. Namun sebagai upaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka ini bisa dimasukkan ke ranah pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan izin, tetapi itu sesuatu yang berat sekali, Justru tekanan-tekanan publik yang macam ini menjadi jalan yang cukup efektif karena menimbulkan sebuah tekanan bahwa tidak ada kepercayaan gitu loh kepada pengambil kebijakan gitu loh. Kebijakan lebih kepada pro kepada investor begitu. NKRI jangan dijadikan negara kesatuan Republik Investor, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu Mas Irfan. Oke. Halo Pak Pur. Iya Bu. Ya.
undang-undang yang Bapak sebutkan tadi di pasal 8 disebutkan bahwa tahura hanya di zona blok pemanfaatan, Pak. Oh ya, oke. Nyambung ya. Ini dari segi regulasi aturan main si investor ini memang sudah tidak bisa masuk sebenarnya. Tapi masih berupaya untuk menurunkan tadi, ya. Itu yang harus dipartisipatif, Pak Pur. Ya, oke. Dilihat pasal 8, soalnya jangan sampai diskusi ini kita keluar dari aturan main. Iya. Oke. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Menarik yang dibilang Pak Pur tadi, saya menggarisbawahi karena saya juga pernah mendengar ya, pernah bertanya juga sama Pak Pur waktu di seminar di FEB Pak Pur, waktu launching majalah. Iya Pak. Oh. Pernah mendengar Bapak bilang juga itu, pengadilan adalah rumah yang aman bagi para perusak lingkungan. Kak Walhi jarang menang di pengadilan, begitu Pak ya? Menang. Tadi terkait izin mereka menangis. Menangis. Tadi terkait izin lingkungan juga saya tiba-tiba keinget sama di Kendeng ketika PT UN di tahun 2014 lalu masyarakat menang saat di Mahkamah Agung, lalu Pak Ganjar kemudian menerbitkan izin di tahun 2016, lalu di 2017 Pak Ganjar mencabut izin lalu menerbitkannya lagi, lalu masyarakat menggugat tapi masyarakat kalah. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan kritis bagi kita semua. Bagaimana kemudian masih kita harus percaya bahwa ada intervensi-intervensi secara ekonomi dan politik terhadap putusan-putusan pengadilan, walaupun hakimnya sudah disertifikasi, begitu Pak ya. Ya. Untuk Mas Rere mungkin bisa menambahkan atau menjawab Mas Rere terkait bagaimana kemudian dapat menghentikan izin eksplorasi ini. Apakah dengan melakukan class action atau dengan masuk ke PT UN, Mas Riri? Ya, saya pikir jawaban di soalan litigasi tadi udah dijawab sama Mas Putu, mau pilihannya yang mana. Tapi menurut saya bukan itu poinnya. Poinnya, ya lagi-lagi apa yang tadi disampaikan. Selalu ada usaha untuk mengakali proses hukum yang ada demi meloloskan sebuah investasi. Nah, pada poin ini sebetulnya yang perlu dibaca kembali adalah ketiadaan perspektif keselamatan rakyat dalam urusan investasi gitu. Saya rasa ya mau seberapapun gitu ya. Tapi saya tadi sebenarnya juga mau menyanggah Mas Hubung bahwa Walhi jarang menang tuh. Sering loh Mas. Cuman kita nggak sombong aja. Nah, tapi poinnya adalah kalau kemudian seluruh celah hukum itu dimainkan oleh kekuasaan, itu kita agak sanksi dengan pendekatan litigasi di dalam urusan ini. Nah, usaha paling memungkinkan lagi-lagi ujung tombak dari seluruh proses perjuangan tetap ada di tangan warga, gitu. Dengan pengorganisasian yang lebih kuat dan kemudian kampanye mendorong lebih banyak lagi teman diskusi kita seperti ini, gitu, ngobrol dan kemudian memperlebar teman-teman advokasi. Saya pikir tekanan lebih besar itu malah memberikan ruang kepada usaha untuk menghentikan pertambangan ini. So, ya sudah dirubah, sudah bukan lagi tambang. Tapi poinnya itu, gitu. Pendekatan litigasi itu bukan sesuatu yang saya rasa urgen untuk kemudian dilaksanakan sekarang, mengingat situasi peradilan kita. Ini bukan berarti bahwa kemudian dia tidak dipakai sama sekali. Terima kasih Mas Riri. Mungkin ini ada pertanyaan lanjutan dari Icana. Pertanyaannya adalah mengapa proyek 35.000 megawatt ini terkesan dipaksakan? Menjadi sangat tidak relevan ketika dipaksakan pemenuhannya, lebih-lebih dengan PLTPB di wilayah Jatim, karena menurutnya kita ini sudah cukup listriknya, begitu Mas Riri. Kenapa ini terkesan sangat dipaksakan? Iya, saya kembali ke catatan tadi ya, rasio elektrifikasi Jawa Timur itu sudah 98,6%. Jadi artinya cuma 1,4 wilayah di Jawa Timur yang belum teraliri listrik. Nah, menurut saya dia harus dilihat agak panjang lagi, agak besar lagi, bahwa hampir sebagian besar
penggunaan listrik di seluruh Indonesia itu tidak digunakan oleh rakyat kecil, tidak digunakan oleh investasi, oleh proyek-proyek pembangunan skala besar, oleh pabrik-pabrik, oleh kebutuhan tambang yang lain. Gitu. Sebagai contoh begini ya, misal kita bikin perbandingan gitu, satu ruas jalan di Jakarta dari Sudirman sampai Tamrin itu menghabiskan listrik setara dengan satu provinsi di Kalimantan Timur. Gitu. Nah, menjadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian salah satu provinsi yang tanahnya dikeruk habis-habisan untuk tambang batu bara, ternyata penggunaan listriknya tidak lebih besar dari satu ruas jalan saja di Jakarta, itu ruas Sudirman Tamrin. Ada ketidakadilan energi yang berjalan sampai sekarang. Hampir sebagian besar listrik kita bukan dinikmati oleh masyarakat kecil, tapi oleh investasi besar. Nah, kalau kemudian resiko dari pembangunan listrik tidak dirasakan oleh investasi besar, tapi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, beban ketidakadilan energi itu menjadi semakin jauh. Bukan hanya masyarakat tidak menerima atau tidak menikmati sebenarnya sebagian besar dari energi yang dihasilkan, tapi dampak dari seluruh proses elektrifikasi itu yang menerima kembali adalah masyarakat. Baik Mas Riri, terima kasih atas jawabannya. Kalau saya mau bertanya coba ke Bu Asing. Bu Asing? Ya, oke. Apakah ini memang terkesan dipaksakan, Bu? Kalau menurut Ibu dari segi ekologi lingkungannya, Bu? Ya, kalau memang di sana masih blok perlindungan dan koleksi, itu artinya kalau dari segi kehutanan dia masih mempunyai keanekaragaman jenis dan tinggi dan kondisi yang sangat peka terhadap perubahan ekologinya ya. Jadi memang jangan dipaksakan gitu ya. Kalau memang ada upaya mengubah blok itu hanya kepentingan manusia itu sebenarnya yang dari segi ekonomi ya. Lebih tinggi daripada dibiarkan menjadi itu. Tetapi perlu diingat bahwa ekosistem hutan yang ada di puncak itu merupakan zona perlindungan untuk kehidupan di bawahnya ya. Ya masyarakat terdampak itu ya tadi yang krusial itu air. Air itu kebutuhan vital. Ya, sangat vital ya. Kalau masyarakat terdampak kebutuhan air akan pembangunan ini untuk siapa? Pro kemana kan gitu ya. Pro ke investor yang kekayaan, nggak taunya investor mungkin dari luar juga yang ngasih duit pinjaman, kita akhirnya digadekan ya. Lingkungan dan masyarakat digadekan ke investor kan gitu. Jadi perlu berpikir panjang lah kalau memang dari segi ekosistem dia rigid atau sangat peka terhadap suatu perubahan ya. Itu lebih baik ya cari yang lain saja lah. Memang seperti itu daripada memaksakan. Ada upaya-upaya penurunan ya, penurunan dari kualitas biodiversitas ya. Makanya kalau Ibu sarankan memang ini kalau dia ada studi itu bukan studi sifatnya konsultatif, tetapi partisipatif. Jadi ada macam keterlibatan pihak LIPI ya yang tell the truth lah tentang aspek ekologi, biologinya, memang biodiversitas tinggi. Kalau diadakan kegiatan bagaimana gangguannya, kan gitu ya. Seperti Ibu sampaikan yang dilindungi macan tutul. Macan itu kan sangat rajanya hutan ya, bukan kelelawar lagi itu. Kalau terganggu terus dia kabur menyerang masyarakat gimana diemplok satu-satu gitu dimakan ya kan gitu. Kan sasarannya baca nggak ada macan. Macan kan kalau lari ke masyarakat gimana? Orang dekat kok lihat aja Anda petanya Gunung Welirang itu. Yang terdekat masyarakat berantas ya. Itu ya yang saya sampaikan Mas Moderator. Baik Bu, ini selanjutnya mau saya tanya ke Mas Indra. Mas Indra. Ya, Mas. Kalau menurut Mas Indra sendiri masyarakat di sana itu memang membutuhkan listrik, dan membutuhkan listriknya atau bagaimana Mas kira-kira? Apakah ini juga terkesan dipaksakan kalau menurut masyarakat? Ya, menurut saya memang apa yang terjadi hari ini itu sangat amat dipaksakan ya, dalam artian sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi apa kebutuhan dasar dari masyarakat antara air atau listrik. Tentu air gitu.
Untuk listrik pun tadi sudah disampaikan oleh Mas Dery bahwa di bawah 2% saja kebutuhan yang tidak terdistribusikan begitu. Nah, artinya saya lihat memang kebutuhan air itu sangat vital, tidak bisa diganggu gugat lagi. Memang kalau air ini berkurang, mungkin Batu menjadi ini wisata konon wisata kota apel gitu. Ada kata konon yang artinya sudah tinggal sejarah saja. Oke. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas. Berarti masyarakat sendiri melihat ini bukan urgensitas yang penting, tapi masih ada urgensi lainnya seperti mempertahankan sumber mata air dan sumber-sumber kehidupan lainnya. Terima kasih Mas Indra. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mas Pupung. Ya, dari channel lagi, Pak. Bagaimana Mas Pupung memandang asas kebenaran tunggal pembangunan di Indonesia bertujuan perekonomian belaka? Ideologi pembangunan kita masih berupa penumpukan kapital, belum menyentuh pembangunan manusia dan negara. Ya. Sekaligus saya mengklarifikasi Bu Asining tadi ya, soal peraturan Menteri LHK tadi. Prinsipnya begini Bu, bahwa dulu baik di kawasan pemanfaatan maupun bukan, begitu, tidak boleh nambang, tidak boleh ada panas bumi. Nah itu sekarang dibolehkan, sekarang di Tahura. Nah sekarang di Tahura itu boleh ada panas bumi, cuman di mana? Tidak boleh di zona pemanfaatan. Iya itu betul ya. Jadi esensinya dulu tidak boleh baik di pemanfaatan atau tidak. Sekarang boleh. Nah bolehnya di mana? Di pemanfaatan. Oh enggak boleh di luar itu. Ah itu yang betul ya. Oke. Kebalik Pak. Yang nggak boleh di blok perlindungan, yang pemanfaatan justru boleh. Oh iya gini maksud saya Bu. Peraturan pemerintah yang baru ini, dulu yang lama melarang mau di perlindungan, di pemanfaatan itu enggak boleh ada panas bumi. Prinsipnya itu. Begitu ada peraturan pemerintah baru, sekarang boleh nambang di Tahura. Cuma enggak boleh nambang di perlindungan. Nah itu artinya boleh nambang di Tahura, itu poinnya. Begitu. Kalau dulu enggak boleh. Nah ini hampir semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut panas bumi, itu semua menggaransi membolehkan panas bumi ditambang di kawasan konservasi. Kecuali kalau kita runut, kalau kita kupas, cagar alam. Tapi ternyata di cagar alam pun juga bisa. Ada, banyak. Caranya gimana? Cagar alam diturunkan statusnya menjadi taman wisata alam. Di Tahura Suryo bisa juga perlindungan itu diturunkan jadi blok pemanfaatan bisa saja terjadi seperti itu. Oke, saya pikir itu tidak ada masalah ya. Kita sependapat. Kemudian soal ekonomi ya, gini Mas Irfan, kita harus menyadari dan memahami ekonomi konstitusi kita itu adalah ekonomi sumber daya alam. Itu tercantum di pasal 33. Singapura itu kesejahteraan rakyatnya pasti tidak akan dipenuhi dari sumber daya alam karena memang mereka nggak punya. Indonesia kesejahteraannya dipenuhi dari sumber daya alam. Oleh karena itu maka pemenuhan kesejahteraan pemenuhan kesejahteraan Indonesia ya memang harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam itu yang justru tidak sampai merusak dan menghancurkan sumber dayanya dan pencapaian kesejahteraannya. Sehingga sebetulnya saya ingin menegaskan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru itu menekankan kepada pembangunan APBN yang bersifat hijau, mempertimbangkan lingkungan. Nah, celakanya di dalam implementasi kita seringkali tidak pernah ada hitungan-hitungan ekonomi ketika sebuah proyek pembangunan dilaksanakan. Misalnya saja, yang saya maksudkan kalau itu orang ekonomi ada neraca sumber daya alam. Misalnya saya mau membangun geotermal di Arjuno. Kira-kira kalau saya kehilangan air, kehilangan pohon, kehilangan jasad rene, kehilangan rusaknya habitat satwa, itu tidak pernah diperhitungkan sebagai sesuatu yang berharga begitu. Kayaknya itu remeh-temeh gitu loh. Hilangnya air bukan sesuatu malapetaka yang tidak terperikan, kayaknya sesuatu yang biasa gitu loh ya. Mindset kita
masih melihat itu hanya sebagai komoditas, hanya sebagai barang materi saja yang tidak melihat esensinya bahwa lingkungan tidak sekedar dalam perspektif hukum misalnya, lingkungan tidak sekedar sumber daya alam, benda-benda fisik, tetapi lingkungan itu adalah alamat kebudayaan. Bagaimana hilangnya sebuah nilai-nilai kebudayaan karena hancurnya hutan, itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan, kerusakan-kerusakan kultural yang bersumber dari hutan tadi, terinspirasi dari hutan, seperti misalnya kearifan lokal, begitu. Orang membuat kearifan lokal, orang Tengger misalnya itu, misalnya air mengalir dari atas ke bawah, dia tahu itu di hutan. Oleh karena itu muncul di dalam kearifan lokal dia, ucapan dan perbuatan harus satu kata seperti air mengalir. Itu inspirasinya, itu yang saya maksudkan, hutan adalah alamat kebudayaan. Dia memberi inspirasi terciptanya kearifan lokal. Apabila ini rusak, hilang nilai-nilai itu, maka akan berdampak kepada kerusakan ekologi. Seperti yang disampaikan Bu Asihing tadi, bagaimana di dalam nilai-nilai agama sudah mengajarkan penghormatan terhadap lingkungan, di mana semua ciptaan Tuhan itu adalah makhluk, manusia makhluk, gunung makhluk. Bahkan gunung adalah makhluk yang pertama kali ditawari oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Gunung menolak. Artinya saya ingin menegaskan, gunung makhluk, sungai makhluk, batu makhluk, manusia juga makhluk. Gunung makhluk yang hidup tapi tidak bernyawa, manusia makhluk hidup yang bernyawa dan berkehendak. Ini sama-sama makhluk. Secara hukum, dua-duanya di dalam konteks hukum, dua-duanya adalah subjek hukum. Gitu Mas Irfan. Mas Irfan. Terima dalam kasih perspektif hukum. Pak Pur atas Ya, ya. jawabannya. Ini Ada satu lagi Mas Irfan sebetulnya, ada pertanyaan secara tertulis. Silakan, Pak, silakan. Ya, tadi ada siapa, Dela mungkin ya, Dela mengkritik beberapa pandangan tentang kalau memberikan teori yang benar dong, katanya begitu ya di Batu. Tentang air yang dibutuhkan masyarakat di Batu, karena ini konteksnya kan Arjun, adalah air bawah tanah, air tanah yang permukaan saja, katanya, seperti itu. Hampir semua masyarakat di Batu menggunakan air permukaan, itu tolong diingat, ya. Diingat, air yang keluar ke permukaan, sumber air. Tadi dikatakan Mas Indra, hampir dari 111 mata air, sekarang tinggal 57. Itu sebuah suara tanda bahaya, kode yang berbahaya sekali. Artinya apa? Separuh persen mata air itu adalah mati atau mengecil. Nah, itu intinya. Nah, sekarang mata air itu akan mengalir ke sungai-sungai. Sungai-sungai itu kemudian disedot ke atas. Untuk apa? Persaingannya adalah dua kemungkinan, untuk persaingan dengan geotermal dan juga persaingan untuk ladang-ladang yang dibutuhkan oleh mengairi ladang-ladang masyarakat di atas. Itu problemnya di situ. Itu problemnya. Sehingga dikatakan Mas Indra tadi betul, air sudah kritis begitu. Dan masyarakat Batu hampir sebagian besar menggunakan air permukaan. Jarang sekali yang menggunakan air sumur bawah tanah, kecuali hotel-hotel ya yang membuat air artesis yang menyedot air dari tanah itu, yang kemudian mematikan sumber-sumber itu sendiri juga. Mas Irfan, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita langsung cross check ke Mas Indra nih selaku masyarakat di Kota Batu. Mas Indra, apakah benar kemudian masyarakat ini sekarang menggunakan air yang tadi kata Pak Purnama yaitu di permukaan, atau bagaimana Mas? Karena di sini Del 7472 ini memberikan pernyataan bahwa air yang digunakan sama penduduk itu air tanah lokal katanya. Cuma beberapa puluh meter ke bawah. Sedangkan air yang digunakan pada geothermal ini sekitar 1.500 sampai 2.000. Bagaimana Mas Indra menanggapinya? Baik, kalau gini ya, kalau semisal pandangan kebanyakan dari masyarakat, begitu, terutama daerah Kecamatan Bumiaji, itu ada namanya lembaga desa, lembaga masyarakat yang mengelola air, namanya HIPAM, Himpunan Pengguna Pengelolaan Air Minum. Pak cross check saja gitu, seperti yang dikatakan Pak Purnawan tadi, bahwa
mereka masyarakat itu mengambil dari sumber itu tanpa mesin. Tanpa mesin. Artinya mereka hanya membuat semacam tandon kecil begitu yang kemudian langsung dimasukkan dengan pipa. Artinya tidak ada mesin, artinya masyarakat benar-benar menggunakan air permukaan. Nah, pertanyaannya adalah yang ngebor itu daerah mana gitu. Saya coba cross check ke teman saya, ada di daerah Beji ya, ada di sekitar itu Kecamatan Jemberjo, nggak salah ya, Beji. Masyarakatnya memang menggunakan sebagian menggunakan sumur. Karena apa? Karena sumber mata airnya berada di kawasan hotel. Nah, ini juga menjadi problem di Batu. Terkait pengelolaan pemanfaatan dan pengawasan itu sangat lemah. Bagaimana hotel-hotel itu dengan bebasnya menggunakan air sumur bor tanpa ada pengawasan dan pembayarannya pun juga kita tidak tahu begitu. Masa kalau memang dilihat Batu itu sebenarnya yang aset besarnya itu adalah pariwisata, tetapi sampai sekarang pariwisata pun juga menunjak menunjak pajak. Nah ini sangat heran lah saya gitu. Tidak seindah ketika orang-orang datang ke Batu dengan wisata yang glamor, bukan urusan itu, tetapi ada urusan masyarakat yang hidup dengan kearifan lokalnya itu juga harus dipikirkan gitu. Jadi masyarakat itu masih benar-benar banyak menggunakan air permukaan. Kalau memang mau cross check silahkan cross check ke sumber mata air Ngesong. Di situ banyak terlihat pipa-pipa yang digunakan ke masyarakat tanpa mesin. Mereka hanya menggunakan ya semacam ya pipa langsung dimasukkan ke sumber mata air atau ke kolam itu sudah mengalir begitu. Nah, bagaimana dengan ketika geothermal ini terjadi di daerah atas, apakah ada kepastian atau ada ilmuwan atau ada pemerintah yang bisa memastikan bahwa ketika geothermal dibangun Terima kasih Mas Indra. Oh ya, silakan. Begini, apakah dapat dipastikan bahwa pembangunan geothermal ini tidak akan mengganggu, merusak begitu kuantitas maupun kualitas air begitu? Karena kemarin saya sempat ikut diskusi dengan Pak AB, kebetulan beliau akademisi dari Jepang, juga concern geothermal. Beliau menjawab bahwa semuanya tidak bisa dipastikan untuk proyek geothermal, artinya gambling. Dan apakah negara mau mempertaruhkan keselamatan rakyatnya hanya demi pembangunan yang gambling, tidak bisa dipastikan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra. Nah, begitu kira-kira untuk yang tadi menyatakan pendapat Del 7477 tadi. Tapi udah nggak ada di room dia. Ya mungkin untuk khazanah wawasan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Lalu untuk pertanyaan terakhir karena kebetulan kita dibatasi oleh waktu, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir ini. Untuk mungkin bisa dijawab oleh Mas Rere gitu. Kita jawab pertanyaan dari Mas Ahmad Amma ya, menanyakan dan memberi saran. Kalau untuk Profesor Sukir Marianto kemarin baru disarankan oleh anak geofisika, Mas. Tapi karena kebetulan waktunya sudah mepet, jadi tidak dimungkinkan. Mungkin di diskusi selanjutnya kalau diadakan akan diundang. Pertanyaannya Mas Rere adalah, kenapa kok PLTU tidak diprotes, Mas? Karena dibandingkan geothermal eksploitasi di batu bara itu lebih merusak lingkungan daripada eksplorasi geothermal. Mas Rere, silahkan. Wah, agak aneh juga kalau Wali ditanyakan kenapa nggak protes PLTU. Kita protes dari lama itu. Karena saya harus mungkin mainnya kurang jauh gitu. Nah, saya harus kembali kepada pernyataan pertama saya, gitu. Bahwa menjadi tidak fair kemudian mempertaruhkan keselamatan masyarakat pada satu proyek yang kebutuhan utamanya tidak diinginkan oleh masyarakat.
Gitu. Kalau pertanyaannya adalah kebutuhan listrik, maka seberapa besar wilayah di Kota Batu sekarang yang membutuhkan aliran listrik? Gitu. Tinggal dibuat ini saja, survei dasar gitu. Mana sih wilayah kelurahan, RT, RW Kota Batu, desa Kota Batu yang sampai sekarang belum teraliri listrik? Gitu. Nah, mari kita bandingkan itu dengan ancaman yang akan dialami oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian itu ancaman besarnya harus dihadapi oleh masyarakat, tapi kebutuhan pembangunan itu sendiri itu tidak dirasakan atau sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya kenapa harus mempertaruhkan keselamatan masyarakat? Poin pentingnya ada di situ. Soal tolak menolak dan tidak menolak, saya pikir penting untuk menjawab dulu apakah betul kita sedang membutuhkan energi listrik gitu, sedemikian besar dengan sampai harus kemudian mempertaruhkan keselamatan masyarakat yang di sana. Apakah seluruh proses geotermal itu pasti akan menghasilkan dampak kerusakan? Tidak juga, ada beberapa geotermal yang tidak menunjukkan dampak sampai sekarang, gitu ya. Kita belum mencoba. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ada begitu banyak gitu, contoh-contoh bagaimana proses produksi geotermal kemudian memberikan dampak pada lingkungan. Nah, kalau kemudian kita tidak menyertakan ancaman itu sebagai bagian dari sesuatu yang harus dihadapi oleh masyarakat, sementara kita hanya memandang, kita kan tetap membutuhkan listrik. Iya, tapi berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kenapa harus kemudian mempertaruhkan masyarakat? Itu dulu. Jadi gini, kalau mau kemudian, mari dibuat kajian bersama. Karena wilayah hulu dari Batu itu cukup unik kalau kita melihat tata ruang wilayah. Dia disebut sebagai kawasan perlindungan yang akan melindungi kawasan di bawahnya. Dia juga kawasan perlindungan setempat, dia juga kawasan hutan lindung, dan juga dia adalah kawasan rawan bencana di kawasan hulu. Nah, menjadi kontraproduktif kalau kita bilang bahwa kita berusaha untuk mereduksi bencana, menurunkan risiko bencana, dengan membawa satu investasi yang punya potensi untuk menghasilkan bencana. Nah, kalau kemudian wilayah ini sudah dianggap sebagai kawasan rawan bencana, maka kebutuhan paling pertamanya adalah penguatan kapasitas, perbaikan dari wilayah itu. Kalau kemudian wilayahnya sudah semakin baik, maka dia kemudian lebih terlindungi dari bencana. Jadi jangan membawa potensi kebencanaan kepada wilayah yang sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Saya pikir itu catatannya. Jadi kalau cuma soal protes PLTU ya udah lewat lah. Baik, terima kasih Mas Rere. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Yudo Faisal. Ya, ini pertanyaan saya tujukan ke Bu Asihing mungkin. Ya, menurut Mas Yudo ini diperkirakan energi fosil di Indonesia akan habis pada tahun 2050 dan kita bergantung pada energi fosil tersebut. Sedangkan ada potensi geotermal di Indonesia yang merupakan terbesar, yang salah satu terbesar di dunia begitu. Dan bersifat tidak akan habis. Dan tentunya katanya lebih ramah lingkungan. Pertanyaannya, apakah kita akan hidup tanpa listrik, Bu, ketika kita tidak memilih sekiranya potensi geotermal ini? Mungkin Bu Asing bisa menjawab. Ya, jadi energi fosil memang akan habis ya, yang dari minyak bumi segala macam itu ya. Tapi kita kan sampai sekarang ini kan belum ada masalah ya, kan gitu ya. Terus kayak gaya hidup kita mungkin juga akan menyesuaikan ya daripada kehilangan air kan gitu ya. Karena potensi air ini akan berkurang kalau panas bumi diterapkan. Seperti krisis energi yang terjadi di Eropa ya. Memang gaya hidup kita ini negara berkembang ini masih kemayu ya. Dikit-dikit kendaraan. Coba kalau di dunia luar itu yang pernah krisis itu mereka ya sudah tidak menjadi korban-korban kendaraan bermotor ya. Nah, Indonesia ini pasar empuknya memang pemborosan energi ya. Mungkin dengan adanya bencana lingkungan yang lebih besar, nah lifestyle masyarakat kita ini juga harus berubah ya. Kenapa? Karena kita coba tidak tergantung pada energi yang akan mengancam kelestarian lingkungan seperti itu ya. Jadi panas bumi ini memang sesuatu yang energi baru dan terbarukan, tetapi memang sudah dibahas tadi sejak awal bahwa memang ada potensial untuk lahan-lahan yang peka terjadi ketidakseimbangan ekosistem, bahkan
meresahkan masyarakat, terutama air. Jadi membaca situasi itu tidak kebiahuya ya. Saya mohon di sini PLTU dan panas bumi ini sesuatu yang berbeda ya, tidak bisa dibandingkan. Antara sesuatu lokasi yang sama tempat lain mungkin juga berbeda. Karena sumber daya alam ini unpredictable case ya, gitu ya. Jadi pertanyaannya bagus tapi tidak lokusnya tidak sama. Ya, seperti itu Mas ya, Pak, jawaban Ibu ya. Terima kasih Bu Asih. Ya. Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan yang telah mengikuti diskusi ini, mungkin pertanyaan akan kita tutup dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pernyataan penutup dari para pemateri. Mungkin akan dimulai dari Mas Indra selaku perwakilan dari masyarakat Batu. Silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Mas Irfan. Saya mewakili dari masyarakat Kota Batu yang dominan petani dan peternak adalah masyarakat Kota Batu tidak bisa dipisahkan dari air, tanah, dan hutan karena itu sudah menjadi identitas masyarakat sejak dulu. Bahkan kalau mau menilik sejarah, Kota Batu yang disebut Tanah Semenanjung pernah mendapat penghargaan sebagai tanah perdikan, tanah yang diistimewakan karena sumber mata airnya. Jadi kalau memang geotermal tetap dilanjutkan, maka masyarakat juga akan tetap lanjut untuk melakukan penolakan karena mungkin kalau lebih urgent kita lebih bisa hidup tanpa listrik daripada tanpa air. Jadi penutup saya adalah warisi mata air, bukan air mata. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih. Indah sekali Mas Indra. Terima kasih. Selanjutnya Mas Rere mungkin pernyataan penutup selaku perwakilan dari Walhi Jatim. Iya, yang paling utama dari seluruh proyek apapun itu juga, yang paling pertama perlu diperhatikan adalah keselamatan masyarakat. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung kehidupan mereka yang ada di sana. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu tadi muncul juga di PowerPoint-nya Mas Pupung, ada 3 aja itu sebetulnya, udara, air, dan energi. Energi ini sudah kita dapatkan dari pangan, makanan kita. Nah kalau satu wilayah terancam 3 kebutuhan dasar manusianya, udaranya terancam, pencemaran, kemudian airnya terancam, wilayah lahan pangannya juga kemudian terancam, maka sebetulnya kita tidak sedang menuju pada pembangunan, kita sedang menuju kepada pembangunan sebuah bencana, bukan pembangunan untuk kesejahteraan, tapi pembangunan untuk sebuah bencana. Jadi untuk memastikan bagaimana kita memandang satu proyek adalah pastikan dulu apakah keselamatan manusia menjadi faktor utama dari pembangunan itu. Kalau enggak, kalau keselamatan manusia terancam, maka pilihan paling logis untuk bisa hidup adalah menolak pembangunan itu. Terima kasih Mas Rere. Selanjutnya Bu Asihing selaku perwakilan dari dosen Fakultas Pertanian. Oke ya, saya akan menyerukan himbauan ya. Tolong investor jangan rusak sumber daya alam kami dengan mempengaruhi pengambil kebijakan melalui pengubahan regulasi yang melancarkan atau memuluskan kepentingan ekonominya. Sudah titik. Ibu, ya, semoga ada investor di dalam diskusi kali ini Bu ya, sehingga didengar gitu. Ya, untuk yang terakhir Pak Purnawan dari Akademi Universitas Widya Agama. Silakan Pak. Oke Mas Irfan, setelah saya menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang terkait panas bumi, saya menyimpulkan sebetulnya secara ekstrim begitu dengan dimudahkannya investor-investor masuk di panas bumi, saya melihat negara sedang membangun bencana untuk masyarakatnya. Dalam konteks apa? Ketersediaan air. Gitu ya. Air tadi disebutkan Mas Rere adalah sesuatu hal yang kritis, begitu, sesuatu kebutuhan dasar yang kritis, apalagi di kawasan catchment area berantas. Jadi negara sedang membangun, sedang menciptakan bencana
buat masyarakatnya secara legal lewat peraturan perundang-undangan itu. Oleh karena itu, mengakhiri pembicaraan ini, maka saya berpesan semua kepada seluruh partisipan yang berjumlah kurang lebih 70 ini, bahwa diskusi ini memang harus disuarakan, ada yang pro dan kontra itu biasa, begitu ya. Tapi yang poinnya adalah mengambil bagian di dalam menyelesaikan persoalan lingkungan adalah kewajiban. Justru kalau Anda tidak mengambil bagian untuk membicarakan penyelesaian persoalan lingkungan ini, Anda adalah bagian dari persoalan yang harus diselesaikan. Saya pikir itu, terima kasih untuk semuanya, sebuah kampanye lingkungan yang luar biasa. Terima kasih Pak Purnawan. Menyelesaikan permasalahan lingkungan adalah kewajiban. Kalau Anda nggak mau menyelesaikan, berarti Anda yang harus diselesaikan, begitu Pak ya? Ya, Anda bagian dari persoalan lingkungan yang harus diselesaikan. Ya. Karena sedang tidak feeling good saat ini Pak ya, kalau kita lihat dari kondisi konflik lingkungan yang ada. Ya Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang telah bergabung dalam diskusi ini, sedikit informasi saja bahwa diskusi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa di Malang, tapi mahasiswa di seluruh Indonesia. Karena kebetulan, alhamdulillah kemarin Mas Haris Azhar sudah berkenan untuk men-share ini dan beberapa jaringan gerakan lainnya. Jadi semoga luar biasa. Ya Pak, dapat didengar oleh mahasiswa di seluruh Indonesia begitu. Kebetulan juga kita tadi menyiarkan langsung di YouTube dan di IG Live begitu. Jadi dalam ruangan ini karena cukupnya hanya 100 orang, tadi sampai hampir 90, tapi sekarang tinggal 70 orang yang bertahan sampai saat ini. Untuk kesimpulannya mungkin saya tidak akan menyimpulkan, silakan teman-teman sendiri menyimpulkan karena diskusinya panjang sehingga untuk menyimpulkannya juga akan panjang juga begitu. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, semoga apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita harapkan menjadi sebuah hal yang nyata. Dan semoga tidak ada lagi konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan Hilmi dari Live Indonesia dan LP Manifest mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemateri yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya dan wawasannya kepada partisipan di sini dan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Pulkunada Sindikat Aksata. Terima kasih. Ono Mas Fulku non? Ya, Bapak Ibu sekalian, izin mengakhiri. Sekian dari saya, terima kasih. Perjuangan tidak sampai sini saja, tapi perjuangan harus tetap lanjut untuk kehidupan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.